الرحمن الرحيم. Nah, baik lawannya buruk, soleh lawannya salah. Kalau kita ingin jadi orang baik, maka pasangan ini harus disatukan dalam diri kita. Imam mengerjakan yang baik dilatih, atau meninggalkan yang buruk. Maka tingkatkan yang soleh, turunkan yang salah. Seketika seorang manusia akan berubah jadi pribadi yang terbaik. Meninggalkan yang dilarang itu, yang diingkari oleh hati kita. Di hati ini, hati itu bahasa Arabnya kolbun. Di dalam kolbun ada jiwa, namanya nafsun. Dalam nafsun itu adalah ruhun. Di nafas itu ada takwa. Di Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di nafas itu nanti ada potensi mengeluarkan perbuatan buruk namanya su. Nanti yang mendorongnya fujur. Ya, fujur mendorong nafas mengeluarkan su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Ini bukan ilmu utak-atik. Ya, ini ilmu Quran. Mana dalilnya? Quran surah ke-12 Yusuf di ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammarum bisu. Nafas ketemu su disingkat jadi nafsu. Siapa yang mendorong itu? Setan. Dari mana taunya? An-Nisa ayat 118. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ketika setan dilaknat oleh Allah, dia berkata, ya Allah beri saya kesempatan untuk menggoda nafsu manusia. Nafasnya, fujur manusia supaya keluar su dari situ. Maka dia masuk lewat pintu besar, gate besar. Dari hati. Hati tadi bahasa Arabnya apa? Qalbun. Pintu besarnya disebut dengan sodrun. Karena itu dalam sholat, tangan kita itu memegang di sodrun. Ala sodrihi. Jadi bertakbir. Allahu Akbar. Ya. Nah ini. Contoh. Halo. Kelihatan? Baik. Perlihatkan sini ya. Sini mas. Baik. Coba lihat tangannya. Gini. Pegang. Hah? Baik. Ini diangkat ya. Telapak tangan. Ini ada ilmunya. Dan ilmunya bersanad ya, dari Quran, dari hadis, dari riwayat sampai ke kitab-kitab. Banyak ini kitabnya juga. Jadi ketika mengangkat begini, ya, ini telapak tangan ya, ini pelan-pelan saja. Ini tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini, terlepas begini saja terurai. Ini nanti ada maknanya pelan-pelan. Diangkatnya bisa sini sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi. Hadis Muslim nomor hadis 397 di sini. Ya, dari Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, sanadnya bersambung ke sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini ada juga yang di sini riwayat An-Nasa'i. Naik sedikit mendekat ke daun telinga di sini. Ya, ada dua di sini dengan di sini. Pelan-pelan. Begitu bertakbir seperti ini, kemudian fa wada'a yadahul yumna 'alal yusra, kemudian meletakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri begini. Satu, cara pertama. Yang kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan di sini, ya. Jadi begitu bertakbir seperti ini langsung. Dan tidak usah diukur ya. Allah. Bisa geser sedikit ya. Di sini, sa'id sedikit ke sini. Jadi di sini, di sini, di sini. Bisa digenggam seperti ini. Tapi setelah begini diletakkannya di mana? Di sodrun. Ada riwayat batnun tapi dhaif sifatnya. Ya, dhaif, disandarkan pada sahabat Ali bin Abi Thalib tapi sangat lemah sekali riwayatnya. Letakkan di sodrun. Sodrun itu ini ruang yang agak kosong ini antara perut dengan dada. Kalau ini nahar, kalau ini batnun. Antara batnun dengan nahrun disebut dengan sodrun. Ini di sini sodrun ini. Kenapa kita pegang ini? Ini ada hikmahnya. Ya, hikmah besarnya adalah memberikan kesan kepada kita untuk menjaga satu bagian yang terletak di dalam sodrun. Dalam sodrun itu ada apa? Ada kolbun. Dalam kolbun ada nafsun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi. Kalau ngaji Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6 itu kan,
Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun, sampai ke kalimat ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia ada generator kehidupan. Kalau dia baik maka baik semua bagian tubuhnya, kalau jelek maka jelek semua bagian tubuhnya. Apa itu? Itulah kalbu. Jadi kalau isi hatinya kotoran, keluar ke mulut, yang keluar dari mulut itu kotoran. Ya. Jadi keluarnya yang kotor-kotor saja. Tapi kalau isinya baik, yang keluar kosakata kebaikan. Kalau ini kotor di dalam, tembus ke mata, yang dilihat yang jelek-jelek. Jadi ketika isinya kotoran, mata pun terbiasa menatap yang kotor. Kalau sudah menatap yang kotor, yang baik itu jadi anti nantinya. Demikian sampai ke ujung kaki. Jadi yang menentukan kolbunya. Setan berusaha mengorganisir, memberikan dorongan supaya bagian hati ini selalu memerintahkan kepada yang buruk lewat sifat fujur. Maka masuklah lewat gerbang besar yang disebut dengan sodrun. Jamak dari sodrun disebut dengan sudurun. Masuknya halus sekali. Kayak air kalau kena karpet kadang nggak sadar langsung basah kan? Ya. Nah itu dalam bahasa Arab disebut dengan was-was namanya. Was-was. Karena itu di surah paling favorit bagi umat Islam sekarang di muka bumi. Surah ke-114, surah An-Nas kan? Ya termasuk surah juga favorit bagi yang pegang mic ini. Ini An-Nas, ini Al-Baqarah. Allazi yuwaswisu fi sudurik. Makanya kita pegang begini. Ini hikmahnya supaya dijaga ini. Sholat itu penuh dengan makna, dari mulai berdiri sudah ada artinya. Dan Nabi itu diutus juga untuk mengajarkan hikmah. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Jadi cara kita belajar fikih itu bukan hanya caranya, maknanya, tapi juga hikmahnya. Jadi kita kalau diminta sholat itu, perhatikan caranya bagaimana takbir yang benar, ikuti. Gak bisa sembarangan. Akbar. Gak bisa. Ya, takbir yang betul. Apa yang dibaca? Bacaannya. Apa maknanya itu semua? Apa hikmahnya? Itu ada maknanya. Kalau bisa dikerjakan itu, maka nanti dampaknya mendorong pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Yang mungkar itu cuma dua sumbernya. Kalau bukan nafsunya terkait yang di bawah perut, faraj, atau perut dan akal. Perut dan akal ya itu disebut dengan mungkar. Yang di bawah perut disebut dengan fahsya. Maka kalau sholatnya benar, turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu banyak sekali hikmahnya. Masalah begini aja kalau benar begini, itu diampuni dosa-dosa kita baru mulai sholat. Itu nanti rahasianya ada di surah Hud, surah ke-11 ayat 114. Surah ini turun, asalnya sholat itu belum bersedekap begini. Asalnya begini, irsal. Betul tidak? Tidak, alhamdulillah. Sudah turun tuh ke An-Nas lagi. Ya, asalnya begini. Jadi riwayat asal yang pertama takbirnya Allahu Akbar begini. Tapi jangan diduga semua yang begini Syiah, tidak. Ini riwayat asalnya. Nanti bisa dilihat apakah Syiah atau bukan saat sujud atau bangkit dari sujud saat duduk di antara dua sujud. Itu kelihatan, ya. Nah, yang begini itu riwayat asal, biasanya di Maliki itu diterangkan. Kapan terjadinya kemudian ya dibimbing oleh Nabi boleh begini, boleh bersedekap saat ada seorang sahabat jujur telah berbuat salah, minta pencerahan kepada Nabi, minta dihukum. Jadi sahabat tuh begini cara berpikirnya, daripada saya dibuka kesalahan dan diviralkan pada seluruh penduduk langit dan bumi saat dihisab. Sekarang kan lagi muncul viral, komen, like, and share. Nanti kalau sudah ke akhirat itu cuman viral saja. Udah nggak bisa komen lagi tuh. Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya dikunci, mau komen juga susah. Ya, diviralkan. Dan kalau sudah dibuka, sekecil apapun ditampakkan. Yang tahu semua penduduk langit dan bumi.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrati syarran yarah. Jadi sekecil apapun keburukan dibuka. Ketika dibuka itu sahabat berpikir, saya nggak mau terbuka nanti. Lebih baik diselesaikan di dunia dibandingkan di akhirat dibuka. Di dunia selesai, cuma mengadu kepada Allah, yang tahu Allah, diampuni, selesai. Tapi di akhirat dibuka, orang dekat yang tidak tahu, jangankan yang dekat, yang jauh pun akan ditunjukkan. Jadi semua akan tahu. Karena itu sahabat berpikir, daripada dibuka nanti lebih baik diakui sekarang. Datanglah pada Rasulullah konsultasi. Ya Rasulullah, saya berbuat salah, hukum saya. Hukum saya. Tiba iqamah, salat akan ditunaikan. Maka kemudian salat ditunaikan, dalam salat itulah turunlah Quran surah Hud surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Jadi ketika Anda salat itu disebut hasanat. Ketika salatnya selesai ditunaikan, benar salatnya, maka seketika menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah dikerjakan, sepanjang bukan dosa besar yang harus ditaubati khusus. Maka setelah salam, orang itu datang lagi, ya Rasulullah, saya berbuat salah, tolong hukum saya. Kata Nabi, sudah turun ayat, engkau langsung diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah satu hadis yang dikutip oleh Imam Muslim, bunyinya as-salawatu ila salawat kafaratun lima bainahunna ma lam takunil kabair. Salat satu ke salat yang lainnya bisa menggugurkan dosa-dosa kecil secara otomatis sepanjang bukan dosa besar yang ditobati secara khusus. Jazakallahu khair.